Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 12 Mei, judul renungan kita, Pekerjaan Tuhan nyata di dalam seorang buta. Ayat hafalan Yohanes pasal 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Penyembuhan seorang buta di Yerusalem membuat pekerjaan Tuhan semakin nyata dan memberikan pelajaran berharga bagi orang-orang Yahudi, teristimewa orang-orang Farisi, terlebih lagi bagi kita sekarang ini. Ada beberapa perbedaan yang mencolok yang terlihat dalam kisah penyembuhan orang buta yang dilakukan Yesus di Yerusalem. Perbedaan itu semakin membuat nyata siapakah Yesus itu sebenarnya. Penyembuhan orang buta di Yerusalem adalah inisiatif yang datang dari Yesus sendiri, bukan datang dari orang buta itu. Ketika Yesus melihat orang buta itu, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat yang pertama, lalu Yesus yang bertindak untuk menyembuhkannya. Bukan orang buta itu yang datang kepada Yesus dan dia tidak meminta Yesus untuk menyembuhkan dia. Sedangkan di Kapernaum, di Betsaida, dan di Yeriko, orang buta itu sendiri yang datang dan meminta supaya Yesus menyembuhkannya. Yang melihat orang buta itu bukanlah hanya Yesus. Orang-orang lain pun, termasuk murid-muridnya, juga melihat orang buta itu. Tetapi sikap mereka berbeda dari sikap Yesus. Perbedaannya adalah bahwa mereka turut melihat orang buta itu seperti sedang menghakimi seseorang. Itulah sebabnya mereka bertanya kepada Yesus terkait dengan orang buta dari lahirnya itu. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia lahir buta? Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat yang kedua. Jawaban Yesus sangat jelas. Dia buta dari lahirnya, bukan karena dosanya, dan bukan juga karena dosa orang tuanya. Mereka lupa bahwa ada penderitaan manusia seperti Ayub yang disebabkan oleh setan dan dikendalikan oleh Allah untuk tujuan kemurahan Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam Ellen G. White, Desire of Ages, halaman 471. Itulah sebabnya Yesus mempertegas bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri orang buta itu. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 3. Memang benar bahwa Yesus yang berinisiatif menyembuhkan orang buta itu. Tetapi Yesus menuntun dia untuk menuruti kehendak Yesus, dan orang buta itu menuruti petunjuk Yesus. Itu nyata bahwa setelah Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang itu, kemudian Yesus memerintahkan supaya ia pergi ke kolam Siloam. Ketika orang buta itu melakukannya, barulah ia sembuh. Pekerjaan dan kuasa Allah pun akan nyata dalam diri kita jika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang sangat mengasihi semua orang dan juga Allah yang maha kuasa dan maha menyembuhkan. Dan tolonglah kami supaya kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.